Mendoan menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Yesus Raja Purwokerto, Kamis 6 Januari 2022 bersama saya Romo IA Indra Pamungkas. Saudari-saudara, selamat pagi berkat dalam. Bagaimana kabar kita hari ini? Semoga kita selalu dalam berkat dan penyertaan Tuhan. Hari ini Tuhan pasti akan menyediakan karunia pada kita masing-masing. Maka mari kita sambut perjalanan hari ini dengan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Lukas bab 4 ayat 14 sampai dengan 22a. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah dicobai iblis di padang gurun dalam kuasa roh, kembalilah Yesus ke Galilea. Dan tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Selama di situ, ia mengajar di rumah-rumah ibadat dan semua orang memuji dia. Lalu ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah membukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, "Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang." Kemudian Yesus menutup kitab itu, mengembalikannya kepada pejabat, lalu ia duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu Yesus mulai mengajar mereka, katanya, "Pada hari ini genaplah nas tadi sewaktu kamu mendengarnya." Semua orang itu membenarkan dia dan mereka heran akan kata-kata indah yang diucapkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Allah yang membebaskan. Demikianlah tema yang bisa kita renungkan hari ini. Melalui putranya sendiri, Allah menjanjikan segala macam kebebasan batin dan rohani pada kita, asalkan ada iman yang masih kita pelihara. Saya yakin bahwa setiap hidup yang kita jalani ini selalu menyediakan tantangan dan tidak jarang membawa kita pada tekanan tertentu. Dengan aneka tekanan itulah kadang kita menjadi pribadi yang tidak tumbuh optimal. Ada aneka keterbatasan yang menjerat kita, sehingga kalau tidak hati-hati, kita akan terperosok dalam keputusasaan dan menyisakan hidup dalam rasa ketakutan, tidak bersyukur, dan duka cita. Saudari-saudara, sabda Yesus hari ini menguatkan kita agar berani memiliki harapan dan menggantungkan diri padanya. Kedatangan Yesus ke dunia bertujuan agar membebaskan kita dari segala ketercekaman duniawi. Kita diajak untuk melihat banyaknya berkat yang diterima, bukannya terantuk pada beratnya kesusahan yang sedang kita alami. Yesus telah memberikan dirinya sebagai tebusan bagi kita, maka tidak ada lagi alasan untuk tidak mengandalkannya. Dengan adanya segala macam kesusahan yang sekarang sedang kita alami, percayalah bahwa itu semua akan ditangani oleh Yesus. Sebab segala hambatan di dunia ini tidak akan pernah melampaui kuasa Yesus sebagai juru selamat. Yang perlu kita bubuhkan adalah sikap batin yang matang untuk mengikutinya. Memperdalam hidup rohani, merekatkan relasi dengan Tuhan, dan menemukan Tuhan dalam diri sesama. Itulah cara-cara kita dalam meyakini bahwa Tuhan menemani perjalanan kita. Maka saudari-saudara, mari kita semakin rajin menghitung berkat-berkat-Nya sembari memelihara harapan hanya kepadanya. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, buatlah diri kami setia pada iman kepadamu. Bimbinglah kami agar bisa hidup sesuai dengan tuntunan-Mu dengan hati yang gembira. Dan tunjukkanlah jalan-Mu agar kami semakin mampu menemukan kehendak-Mu dalam aktivitas sehari-hari. Dikau kami puji sekarang dan selama-lamanya. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua, keluarga kita, mereka yang kita cintai dan segala karya-karya baik kita hari ini senantiasa dalam lindungan dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Salam mendoan.